Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bridge untuk hotspot dan PPPoE. Seperti biasa, siapkan mikrotik, lalu sambungkan ke komputer. Setelahnya kita bisa lihat di Winbox ya, buka Winbox. Nah, ini ada address seperti biasa, connect. Akan muncul seperti ini. Ini kita bisa langsung buat passwordnya, password yang baru. Saya contohkan di sini 123 123. Password yang lama nggak ada. Lalu exit, kita refresh lagi, kita masuk dengan password yang baru. Seperti biasa di menu interface kita kasih nama dulu, ISP atau internet bebas. Nah, ini menu bridge. Kita mau pakai fungsinya bridge itu untuk memberikan suatu alamat IP bisa di masing-masing ether. Misal nih ether 3 kita mau alamat IP-nya 2.1 gateway-nya gitu kan. Nah, 2.1 tadi bisa digunakan di ether 3, 4 dan 5. Nah, caranya kita klik menu bridge, kita buat namanya bridge hotspot, kita singkat HS dan PPPoE. Nah, kita tandain port mana aja yang mau kita bridge. Contoh ether 3, tambah lagi ether 4 dan ether 5. Oke. Nah, biasanya ini akan terputus. Nah, seperti ini. Kenapa dia terputus? Karena ether 5 tadi kan terhubung ke komputer ini. Ketika dia masuk menu bridge, maka dia akan terputus. Nah, bedanya ketika dia masuk ke bridge, ini ada logo S ya, artinya sleep. Nah, kalau RS nih artinya running sleep. Nih bridge-nya di ether 3, 4 dan 5. Nah, kalau ada sumber ISP bisa kita langsung colokkan LAN satunya ke sumber internet. Nah, kalau tidak ada seperti ini, tidak ada koneksi internet ya. Misalnya ada, boleh dipasangkan, tapi kalau nggak ada kita skip. Nah, tapi tetap harus dibuat di DHCP kliennya. Kita klik tambah, ISP nya pilih SP1, add the default root yes. Nah, di stand-nya 1. Ini stop karena dia tidak mendapatkan alamat IP ya. Jika ada sumber internet boleh dipasangkan, jika tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini karena dalam pengujian saya coba cari kabelan dulu. Kabelnya nggak ada yang beres. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik IP DNS. Kita tambahkanlah DNS Google di sini contohnya. Allow remote request, checklist, lalu apply. Selanjutnya kita buat firewall NAT, sebentar, firewall NAT, klik tambah, out interface nya kita pilih ISP, actionnya masquerade. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian pin google.com. Ini replay ya, agak
Mbps. Tahap selanjutnya kita setting menu bridge-nya. Tadi udah dibuat ya menu bridge. Nah, ini dia di Ether 3, Ether 4, dan Ether 5. Selanjutnya kita beri alamat IP di bridge. IP address, klik tambah. Saya akan tambahkan semisalnya IP hotspot dulu ya. 10 111.1/24. Nah, ini interface-nya kita pilih bridge. Nah, kita buat lagi untuk IP PPPoE nya, misalnya 110 120 10/24. Apply. Kita kasih komen IP PPPoE yang tadi, IP hotspot. Nah, tadi sumber internet, ini IP hotspot, IP PPPoE. Kita bisa buat dulu PPPoE nya saya. Nah, klik IP pool, kita buat namanya IP PPPoE. Tadi IP PPPoE. Kita bisa lihat lagi kembali di sini. 110 120 10/2 sampai 110 120 10/254. Nah, selanjutnya apply. Nah, di menu PPP kita buat PPPoE server, kita klik tambah. Ini interface-nya kita pilih bridge, lalu oke. Lalu kita buat profilnya paket 2 Mbps. Nah, ini bebas ya. Nah, ini local address, kita masukkan gateway IP PPPoE. Di sini gateway-nya ya. Nah, untuk remote address-nya kita pilih PPPoE. Ini bisa diisi, bisa enggak. Nah, ini nggak usah kita isi, bebas. Nah, ini limit karena ada 2 Mbps, kita buat 2 Mbps. 2M/2M. Only one-nya di checklist. Oke. Nah, kita buat user PPPoE nya, misalnya Anton, passwordnya A70N. Nah, biar kelihatan, kita hilangkan. Servisnya PPPoE, profilnya pilih yang 2 Mbps. Kita buat passwordnya AN70N ya, lalu oke. Nah, pengujiannya seperti biasa, bisa begini caranya. Control panel. Kita klik dulu. Di sini ada PPPoE enggak? Nah, kalau ada nanti dihapus dulu. Karena ini enggak ada, kita bisa langsung setup. Pilih tadi usernya Anton, passwordnya AN70N. Seperti ini ya. Nah, testing your internet connection. Kalau emang dia bisa terhubung ke internet, nah ini nanti akan hilang. Nah, ini terputus ya PPPoE nya, mikrotiknya terputus, nanti dia akan nyambung kembali. Jika tidak bisa, kita klik dulu cancel. Itu yang tadi rupanya. Nah, bisa dilihat ini lokal area networknya ya, Ethernetnya di sini tidak mendapatkan alamat IP. Ini IP kosong nih ya, sebenarnya ini bukan alamat IP tapi IP kosong. Jika broadbandnya dia mendapatkan alamat IP sesuai yang kita buat tadi. Tadi paketnya 2 Mbps, bisa kita coba di sini.
sesuai, paketnya 2 Mbps. Nah, selanjutnya kita buat hotspotnya agar dia ada koneksi internet nanti. Nanti kalau hotspot sudah dibuat, maka ini akan mendapatkan IP hotspot. Nah, kita akan buktikan. Selanjutnya kita buat server hotspotnya, IP hotspot. Di sini ada server, ada hotspot setup. Nah, jangan heran ya kalau sering terputus begini. Ini termasuk hal yang wajar. Jadi kita harus gerak cepat. Nah, di sini hotspot setup. Kita pilih interface-nya bridge. Nah, maka akan terisi otomatis ya IP-nya. Dan IP yang akan dibuat poolnya adalah seperti ini, 10 10 11 2 sampai 10 10 11 254. Sertifikatnya non. Kita masukkan gateway-nya 10 10 11 1. Next, ini DNS-nya. Ini DNS name bisa kita buat belajar jarcom.hotspot, bebas ya namanya. Ini username-nya admin, passwordnya 123. Next. Nah, di sini hotspot juga kita bisa kasih batasan ya, speed misalnya. Kita mau buat profilnya misalnya profil 2 HP 5 Mbps. Nah, ini addressnya dinonkan aja. Nah, ini rate limitnya, share usernya 2 karena dia 2 HP. Rate limitnya kita buat 5M/5M karena dia 5 Mbps. Selanjutnya oke. Nah, kita bisa buat user 2 HP tadi di sini di menu user, kita klik tambah. Misalnya P2 HP. Passwordnya bisa kita buat P2 HP juga atau kita buat 123. Nah, ini profilnya kita pilih yang P2. Nah, ini ada perbedaannya nih, user admin passwordnya 123 default ya, profilnya default. Nah, kalau bisa kita lihat di sini default ini nggak ada limitnya, cuman hanya bisa 1 user. Nah, pengujian hotspotnya kita bisa lihat di sini apakah sudah mendapatkan IP. Nah, kalau belum, biasanya harus di restart dulu LAN-nya atau dislabel enable. Nanti jika sudah, baru dicoba kembali. Kita lihat, nah ini bridge-nya sudah. Ya, untuk PPPoE tadi ini Anton ya, bisa kita lihat active connection-nya di sini. Ini IP-nya 10.254 sesuai 10.254. Nah, agar bisa terhubung, kita akan coba matikan dulu ini internetnya. Bisa di dislabel seperti ini atau dicabut colokan Ether 5 di mikrotiknya. Nah, ini dia mengautentikasi. Kita lihat apakah dapat alamat IP. Seharusnya dia sudah dapat alamat IP hotspot 10 10 11 254. Iya, sudah dapat. Selanjutnya, nah, dia otomatis ya, belajar jarcom.hotspot. Nah, dia akan muncul minta username sama password. Tadi username-nya admin, passwordnya 123. Nah, ini dia yang nggak ada limit ya, jadi limitnya sesuai sumber internet. Ini saya kasih di 20 Mbps sumber internetnya. Maka dia ketika di speed test akan mendapatkan sekitar hampir 20 Mbps karena paket yang digunakan adalah paket 20 Mbps. Nah, ini user yang hotspot yang bebas tadi ya, tidak ada batasan, batasannya hanya dari sumber internet. Nah, sekarang kita mau coba logout. Bisa kita seperti ini ya, kita logout, kita masukkan user yang, nah ini kenapa dia kita klik login, dia sudah langsung login.
Nah, itu penyebabnya karena di menu IP hotspot di sini ada namanya server profile. Ini kalian klik menu login. Nah, cookiesnya ini jangan di checklist. Nah, ini bisa ditambahkan untuk HTTPS dan HTTP pub. Lalu oke. Kita bisa lihat di sini logout. Ketika login lagi, nah dia minta username sama password kembali. Nah, kalau nggak bisa, ya berarti cookie-nya tadi masih tercentang. Tadi usernya kita coba P2HP ya. Tidak bisa. P2HP passwordnya 123. Oke, login. Ini kita tes. Tadi paketnya 5 Mbps ya kita buat ya. Nah, jadi kalau misalnya di laptop ini PPPoE nya ini sedang tidak terhubung ya, disconnect. Ini paket 5 Mbps tadi sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba. Ini kan sudah login nih. Nah, kita klik logout. Ini tadi udah dapat ya, bisa di speed test. Nah, ini kita logout. Kita login lagi, tapi kita tidak masukkan password. Nah, apakah bisa internetan? Nah, kita akan coba uji. Nah, dia tidak akan bisa internetan karena belum login hotspot. Nah, dia minta login, otomatis dia redirect. Nah, tapi kalau PPPoE nya tadi ini terhubung, di sini kita klik kanan connect. Salah ya. Oke, sebentar. Agak payah dia memang kalau PPPoE nya kita terapkan di komputer nih. Ribet ya, jadi kita harus klik kanan, delete, kembali lagi setup. Nah, kita masukkan user PPPoE tadi, Anton, dan passwordnya am70n. Ini allow other people use connection, bisa dicek atau enggak sama. Kita akan coba lagi nih internetnya. Ya, sudah bisa. Meskipun kita sedang tidak login hotspot. Ya, ini hotspot belum login ya, tapi kita bisa internetan karena ada user PPPoE di belakangnya. Oke, sekian penjelasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.